Shalom teman-teman semuanya, kalian pernah gak sih punya masalah dalam hal tujuan hidup? Apalagi kita nih Gen Z, kita tuh sering kali punya permasalahan dalam hal tujuan hidup. Kita bingung, setelah saya tamat sekolah, saya mau kemana? Kemudian lanjut kuliah. Setelah selesai kuliah di wisuda, saya mau ngapain? Kemudian setelah kita dapat kerja, kadang pun di tempat pekerjaan kita bingung, saya mau ngapain dan mengapa saya lakukan hal ini. Teman-teman, ini adalah salah satu permasalahan yang pada akhirnya menarik kita ke belakang. Karena apa? Saat kita tidak mengerti tujuan hidup kita, kita akan cenderung merasa sebagai orang yang tidak punya kegunaan atau orang yang tidak memiliki dampak sama sekali di tempat kita berada saat ini. Lalu teman-teman, bagaimana sih seharusnya kita menyikapi hal ini, terutama kita anak-anak muda, anak-anaknya Tuhan. Oleh karena itu teman-teman, hari ini saya mau mengajak kita semua untuk membaca satu bagian Alkitab yang menyatakan bahwa apa tujuan hidup kita yang sebenarnya. Mari kita baca di dalam Efesus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-10. Saya bacakan untuk kita semua. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Teman-teman, dalam hal tujuan hidup, kita seringkali terdistraksi dengan hal-hal yang duniawi. Contohnya adalah dari media sosial, ada banyak standar yang diberikan oleh dunia hingga pada akhirnya kita pun sulit untuk menentukan kemana arah hidup kita. Teman-teman, sebenarnya hal ini terjadi bukan karena siapa-siapa, tetapi karena diri kita sendiri. Kita tidak mengenal siapa diri kita dan kita tidak mengenal siapa Tuhan kita. Dari bagian yang kita baca tadi, dari ayat firman yang telah kita baca tadi, bagaimana Pak Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat di Efesus pada waktu itu bahwa mereka itu adalah buatan Allah. Di bagian sebelumnya, Rasul Paulus telah menjelaskan kepada mereka bagaimana pada awalnya mereka terdistraksi sama dunia pada waktu itu. Mereka mengikuti dunia, pada akhirnya mereka hidup di dalam dosa, mereka hidup di dalam kesalahan dan juga kebiasaan orang-orang duniawi. Di dalam bagian ini Rasul Paulus mengajarkan mereka bahwa kalian ini adalah buatan Allah yang telah dilahirkan di dalam Kristus Yesus. Artinya apa? Mereka adalah orang-orang yang telah lahir baru dan orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan. Lalu sebenarnya apa sih tujuan hidup kita menurut apa yang barusan kita baca? Jadi teman-teman, dalam bagian ini Rasul Paulus sedang mengajarkan kita bahwa kita hadir untuk melakukan pekerjaan yang baik. Pekerjaan yang baik di dalam bagian ini menggunakan kata agathos. Ini adalah pekerjaan atau reaksi yang kita lakukan setelah kita mengalami lahir baru. Jadi teman-teman, ini bukan sesuatu hal atau hal baik ini bukan hal yang sengaja atau sia-sia atau dilakukan demi mendapatkan sesuatu, tetapi ini adalah pekerjaan yang alamiah terjadi di dalam diri kita. Nah, kemudian dia melanjutkan bagaimana bahwa yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Nah, teman-teman, sebenarnya di dalam bagian ini Rasul Paulus sedang berkata kepada mereka, orang-orang jemaat di Efesus pada waktu itu yang mereka sedang berada di dalam tekanan, hingga pada akhirnya mereka tuh sebenarnya berada di goncangan antara orang Yahudi, kepercayaan Yahudi, akhirnya mereka berbalik kepada kepercayaan Yahudi, kemudian bagaimana bangsa Romawi menjajah mereka dan lain sebagainya. Kemudian di mana Efesus itu adalah kota yang multicultural, di mana begitu banyak kepercayaan, begitu banyak praktik-praktik agama yang bertentangan dengan kekristenan pada waktu itu, hingga mereka mengalami kebingungan. Nah, oleh karena itu Rasul Paulus menjelaskan hal ini kepada mereka. Rasul Paulus sedang ingin menegaskan identitas mereka. Mereka adalah manusia, mereka adalah orang-orang yang telah lahir di dalam Kristus Yesus. Mereka berbeda dari orang-orang di sekitar mereka. Perbuatan baik apa yang harus kita lakukan? Mari kita sama-sama baca di Efesus pasalnya yang keempat nanti, lanjutan dari Efesus 2 itu, nanti Rasul Paulus memberikan satu penjelasan tentang apa yang harus dilakukan oleh orang yang telah lahir baru. Saya akan bacakan, mungkin teman-teman nanti bisa baca mulai dari Efesus pasalnya yang keempat
ayat 25 sampai 32. Nah, dalam hal ini Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat di Efesus apa yang harus mereka lakukan, yakni contohnya adalah buang dusta, berkata benar, jangan marah, jangan berbuat dosa, jangan mencuri, janganlah berkata kotor, layanilah, ramahlah seorang terhadap yang lain. Nah, jadi kita adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan dengan satu tujuan yang sangat istimewa dan bahkan telah dipersiapkan Tuhan jauh sebelum kita ada di dunia ini. Jadi jika misalnya ada teman-teman yang berkata atau bingung tentang tujuan hidup, apalagi jika dia adalah seorang Kristen rajin pelayanan tetapi dia masih bingung tentang tujuan hidupnya, maka sebenarnya dia tidak mengenal Tuhannya dan tidak mengenal dirinya sendiri. Baik, sekian dari sharing kita pada malam hari ini. Terima kasih telah menonton. See you.